السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah di pagi hari ini sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita semua meyakini bahwa tidak ada seseorang melainkan dia ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang mulia. Apapun agamanya, apapun alirannya, apapun pemahamannya, dia pasti ingin menjadi orang yang baik. Jadi, keinginan untuk menjadi orang yang baik ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada manusia. Tentunya untuk menjadi orang-orang yang baik ini ada syarat-syarat, ada sifat-sifat yang harus dia penuhi supaya dia menjadi orang yang baik. Di pertemuan yang sebelumnya atau di kajian kita yang terakhir, kita menyampaikan di antara cara-cara agar kita menjadi orang yang baik adalah safaul qalb wa iffatul lisan, kesucian hati, kebersihan hati, sehingga dia tidak iri, tidak dengki, tidak benci, dan wa iffatul lisan, kebersihan lidah, sehingga lidahnya tidak mengucapkan kecuali yang baik. Sekarang kita akan memasuki cara yang 13 atau sifat yang ke-13 yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh kepada kita tentang bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang baik, yaitu khairul ashabi wal jiran, menjadi teman yang baik dan menjadi tetangga yang baik. Syekh menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul ashab, sebaik-baiknya teman, maksudnya adalah aktsaruhum ajra, teman yang paling banyak pahalanya. Kita semua ingin mendapatkan pahala yang banyak, karena pahala yang banyak ini adalah bekal bagi kita di dunia dan di akhirat. Maka tentunya orang yang hanya mengumpulkan dunianya saja, tidak mengumpulkan bekal untuk akhiratnya, ini adalah orang yang rugi. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menunjukkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan pahala yang banyak. Jadi Nabi mengatakan
khairul ashab, sebaik-baik khairul ashabi indallah, sebaik-baiknya teman di sisi Allah. Maksudnya adalah sebaik-baiknya teman yang paling banyak nanti pahalanya di sisi Allah. Siapa teman yang paling banyak pahalanya nanti di sisi Allah? Nabi mengatakan khairuhum li sahibih, yaitu orang yang terbaik terhadap temannya. Ini adalah orang yang paling banyak pahalanya. Maksudnya adalah bibadlin nasihah, dia menjadi teman yang baik karena dia selalu menasihati temannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di dalam bahasa Arab nasaha, nasihah itu diambil dari kata nasaha. Nasaha di dalam bahasa Arab artinya madu atau murni. Kalau madu murni di dalam bahasa Arab namanya asalun nasih, madu murni. Karena orang yang memberi nasihat itu dia tulus dari hatinya ingin melihat orang ini menjadi orang yang baik. Kalau dia tidak tulus, berarti tidak dikatakan dia nasihat. Jadi nasaha artinya murni. Orang yang menasihati orang lain itu biasanya dia adalah murni, tulus dari dalam hatinya ingin melihat orang itu menjadi orang yang baik. Kedua, nasihah itu atau nasaha artinya khata, menjahit. Ya, orang yang menasihati orang lain, dia seperti orang yang menjahit, tukang jahit. Baju apabila dia robek, maka kelihatan aurat kita atau bagian dari tubuh kita kelihatan, maka ini harus dijahit. Demikian juga orang yang menasihati orang lain, dia menasihatinya agar kejelekan-kejelekannya itu tidak kelihatan, seperti orang yang menjahit. Jadi teman yang baik itu adalah yang selalu nasihati temannya. Kemudian teman yang baik itu yang selalu menghilangkan kesusahan temannya. Bisa jadi dia menghilangkan kesusahan temannya dengan sebagian dari hartanya. Ketika temannya susah, dibantu dengan harta, atau dibantu dengan tenaga, atau dibantu dengan nasihat dan saran. Ini adalah teman yang terbaik. Dan sebaliknya, teman yang buruk itu adalah ketika melihat temannya dalam kesusahan, dalam kesulitan, dia diam. Dia tidak mau membantunya. Dengan harta tidak, dengan nasihat juga tidak, dengan tenaga juga tidak. Jadi teman yang baik yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada temannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khairul jirani indallah, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah, maksudnya juga tetangga yang paling banyak pahalanya di sisi Allah adalah khairuhum li jarihi, yaitu yang terbaik kepada tetangganya. Sama seperti yang sebelumnya, bagaimana kita menjadi orang yang baik bagi tetangga. Ikhwani fiddin azakumullah, masalah tetangga ini masalah yang sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW atau oleh agama kita secara umum. Nabi SAW sampai mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril terus menerus
berpesan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetanggaku itu akan mendapatkan bagian dari warisan. Yang mendapatkan bagian dari warisan itu siapa? Keluarga kita. Maksudnya adalah sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu bagian dari keluargaku. Saking seringnya Jibril berpesan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Ya, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, berarti kalau dia tidak baik kepada tetangganya, orang ini tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada Allah artinya dia yakin bahwa yang memerintahkannya untuk berbuat baik kepada tetangga itu adalah Allah. Wal yaumil akhir artinya nanti di akhirat dia akan dibalas oleh Allah. Jika dia baik kepada tetangganya, nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Jika dia tidak baik kepada tetangganya, juga nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Ya. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ruginya, bagaimana celakanya orang yang tidak baik kepada tetangganya. Nabi mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Ya, artinya demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak butuh untuk bersumpah. Dia tidak bersumpah, kita semua percaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki apa? Al-Amin. Karena dia jujur, tidak pernah berbohong. Namun di hadis ini dia bersumpah, wallahi dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Ya, kenapa dia harus bersumpah? Untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu pasti akan terjadi, pasti akan ada. Dan kedua, untuk menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang tidak boleh kita entengkan. Ya, lalu ketika sahabat mendengar Nabi bersumpah, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, sahabat mengatakan, "Man hum ya Rasulullah, khabu wa khasiru." Siapa mereka itu ya Rasulullah? Semoga mereka rugi tidak untung. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, orang itu adalah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang-orang yang tidak aman, tidak tenang tetangganya dari gangguan-gangguannya. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah 3 kali bahwa dia tidak beriman. Bukan berarti dia kafir, tidak. Ya, tapi dia tidak beriman seperti orang-orang yang beriman yang lainnya. Karena orang yang beriman pasti dia baik kepada tetangganya. Tidak mungkin dia tidak baik kepada tetangganya. Kalau dia tidak baik kepada tetangganya, maka tentunya dia tidak beriman. Kemudian berbuat baik kepada tetangga ini, kata para ulama, bil ihsani ilaihi, dengan berbuat baik kepadanya. Apa kira-kira sesuatu yang paling baik yang bisa kita berikan kepada tetangga kita? Apakah itu makanan, ataukah minuman, ataukah uang,
ataukah pakaian yang bagus, semua itu tidak. Yang terbaik yang kita berikan kepada tetangga kita adalah dakwah ini. Tunjukkan mereka kepada sunnah. Itu yang terbaik. Lebih baik daripada makanan, minuman, pakaian. Ya. Kemudian wa kaffil adza anhu, dan menjauhkan segala sesuatu yang mengganggunya. Tetangga tidak boleh dia mendengar sesuatu yang dia tidak suka dengar. Tidak boleh dia melihat sesuatu yang dia tidak suka lihat. Tidak boleh dia mencium sesuatu yang dia tidak suka cium. Supaya jangan dia sakit perasaannya. Adapun masalah dakwah, dia suka tidak suka dia harus dengar. Ya. Bahkan tidak boleh kita masak sesuatu lalu aroma masakan itu masuk ke rumah tetangga, maka wajib diberikan dia, harus dikasih dia, walaupun hanya kuahnya saja. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, apabila engkau memasak daging, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'hadi jiranaki, kemudian berikan kepada tetangga-tetanggamu. Tentunya tidak mungkin semua tetangga kita berikan, habis dia, apa kita makan? Nah, Aisyah juga bertanya demikian, kepada siapa yang aku berikan ya Rasulullah, sementara tetangga ini banyak? Nabi mengatakan, aqrabuhum minki baban, yang paling dekat pintunya itu berikan. Ya, walaupun hanya sekedar kuahnya saja. Dan ikhwani fiddin azakumullah, di antara adab-adab yang diajarkan kita terhadap tetangga, tidak boleh kita membawa buah-buahan. Mungkin di antara kita bawa rambutan dari Mataram, dilihat sama anak tetangganya, harus dia berikan. Kalau tidak, ya sembunyikan dia. Tapi yang masalah yang paling berat, durian. Bagaimana boleh sembunyikan ini? Ya, baunya kesana kemari. Ya, kalau baunya bisa dihalangi kulitnya, ya jangan sampai tetangga itu, nah tetangga kita makan durian ini, aromanya saja kemari, duriannya tidak ada, kan durian keras baunya. Ya, siapa tahu anak-anaknya adalah orang-orang yang gemar makan durian, ya kasih dia sebiji dua biji. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, wa raf'u ma bihi min kurab, menjauhkan, menghilangkan darinya kesusahan-kesusahan. Seperti yang tadi, bisa jadi kita menghilangkan kesusahannya dengan memberikan sebagian dari harta, atau membantunya dengan tenaga, atau membantunya dengan nasihat dan saran. Jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, di sini ada sesuatu yang menarik yang terdapat di dalam Fathul Bari. Ibn Hajar menyampaikan, akhraja Ibn Abdul Barr bisanadin jayyid. Al-Imam Ibn Abdul Barr meriwayatkan hadis dengan sanad yang baik dari Abu Dawud, sahib sunan. Abu Dawud ini pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Annahu kana fi safinah, suatu hari dia berlayar pakai kapal. Dia berlayar tapi bukan di laut lepas, tapi di sungai. Di Khurasan banyak sungai, jadi dia pakai kapal. Kan di Indonesia juga ada sungai yang besar, di
Sumatera, sungai apa namanya, Musi, sungai Mahakam dan yang lain-lainnya. Nah seperti itu dia berlayar. Fasami'a atisan, dia mendengar seseorang bersin. Di mana dia bersin? Ala syat, di tepi sungai. Dia sedang berlayar, dia mendengar ada orang bersin. Kemudian hamidallah, yang bersin ini mengatakan alhamdulillah. Coba lihat bagaimana ayuhal ikhwah. Ini Abu Dawud ya, yang kitabnya dibaca oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sampai hari kiamat. Dia hanya mendengar orang yang bersin di tepi sungai, kemudian orang itu mengatakan alhamdulillah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Dawud? Faktara qariban bidirhamin, dia sewa perahu dengan 1 dirham. 1 dirham itu sudah dengan harga yang mahal. Maksudnya dia rela menyewa perahu kecil dengan harga yang mahal. Hatta jaa ilal atis, sampai dia datangi orang yang bersin tadi untuk mengatakan yarhamukallah. Coba ada orang seperti ini sekarang ini? Setelah itu, setelah dia mengatakan yarhamukallah, faraja, kembali lagi dia ke kapalnya. La ilaha illallah. Mustahil ada orang seperti ini sekarang. Kita saja, teman kita di samping kita, dia mengatakan dia bersin, kita tidak mengatakan yarhamukallah. Walaupun kita mendengarnya, dia mengatakan alhamdulillah. Ini sampai dia rela menyewa perahu dengan harga yang mahal, kemudian hanya sekedar pergi ke sana lalu mengatakan yarhamukallah, kemudian dia kembali lagi. Ya. Lalu murid-muridnya atau kawan-kawannya, wahai Abu Dawud, kenapa engkau melakukan demikian? Jadi seolah-olah ini adalah apa? Sesuatu yang berlebihan. Tidak perlu engkau mengatakan demikian, tidak perlu engkau melakukan demikian. Jadi ini seolah-olah yang berlebihan. Kenapa engkau melakukan demikian? Dia mengatakan la'allahu yakunu mujabat da'wah. Siapa tahu orang itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan yarhamukallah, orang itu akan membalas apa? Yahdina wa yahdikumullah. Siapa tahu doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibnu Hajar, falamma raqadu sami'u, ketika mereka tertidur di malam hari, mereka mendengarkan di dalam mimpi mereka, ya ahlas safinah, wahai penumpang kapal, anna Aba Daud ishtaral jannata minallahi bidirhamin. Abu Dawud, dia telah membeli sorga dari Allah dengan harga 1 dirham. Coba lihat aja ikhwah, bagaimana seorang muslim dia harus, jangan dia mengentengkan kebaikan walaupun dia kecil. Ini sampai dia sanggup menyewa perahu dengan harga yang mahal hanya sekedar untuk mengatakan yarhamukallah. Ya, karena tulusnya, karena keikhlasannya, karena besarnya keinginannya untuk mendapatkan pahala dari Allah, sampai Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di kapal itu dalam mimpi mereka bahwa Abu Dawud telah membeli dari Allah sorga dengan 1 dirham. Jadi jangan entengkan kebaikan itu walaupun dia kecil, dan dosa itu jangan dientengkan walaupun dia kecil. Bisa jadi yang kecil itu bisa memasukkan kita ke sorga yang paling tinggi, dan bisa yang kecil itu bisa menjatuhkan kita ke neraka yang paling bawah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.